Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi sama kita di podcast GK. Asik. Malam hari ini kita kedatangan orang yang spesial, orang profesional di bidang kemediaan gitu ya, Bang Taki Udin. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Oke, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, gemuk, makmur. Oh, makmur lah ya. Makmur. Mendekati wisuda, makin makmur lah badannya. Ya, semoga. Oke, semoga nyusun skripsinya nggak ini ya Bang ya, nggak bikin kurus lah ya. Kayaknya sih nggak bakalan. Kayaknya Karena nggak gue skripsi malah sampai makan. Oh gitu, oh gitu. Karena pusing bingung sih. Kalau pusing nggak makan gimana gitu. Oh gitu. Keren juga nih ya. Terus Bang, berarti kalau skripsi nggak kuliah lagi lah ya? Apa masih ada mata kuliah yang kesisa? Ada sih, tapi nggak bisa diambil. Jadi gue kudu studi terbimbing nanti lah. Oh gitu, gampang itu mah ya. Bang Taki ini dulu pernah menjabat di beberapa bagian penting nih. Waduh. Ya, salah satunya di kampus tuh kemediaan Birohma gitu. Bisa cerita dikit gak Bang? Gimana kesannya dulu pas jadi kemedian di Birohma? Kesan ya. Media Birohma itu capek sih. Jujur. Oh capek ya? Jujur, utamanya capek. Tapi dari capek itu kita dapat banyak dapat banyak keuntungan dari situ. Karena memang gue kebetulan orang yang sangat-sangat lebih enak di rumah dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya no lab lah ya. Oh ini Sebenarnya, rebahan. Kaum rebahan. Awalnya gue dulu gitu. Tapi memang begitu gue dapat amanah dulu sebelum di Birohma di Rois kan. Habis itu dapat amanah lagi di Birohma, itu benar-benar tiba-tiba bikin gue jadi gimana ya? Jadi rajin desain kan ya. Nah, sebenarnya awal-awal bisa desain itu kan ketemunya waktu SMA. Tapi memang kepahatnya itu ilmunya ya waktu di punya amanah itu. Karena ini selalu Tiap dilatih hari gitu ya. Iya, tiap hari buat. Mau nggak mau kita juga belajar walaupun otodidak. Asli. Nah, iya juga ya. Berarti ya di itulah. Ya gue syukuri juga sih akhirnya. Keren juga ya Bang Taki ini. Lanjut terus juga Bang Taki ini pernah ada di Komisi D FSLDK Lampung. Komisi D FSLDK Lampung, gimana ceritanya dari Birohma bisa nyambung ke Komisi D FSLDK Lampung Bang? Waktu itu ketua FSLDK-nya kebetulan ketua Birohma. Jadi Kak Wahyu gitu, Kak Wahyu Kurniawan. Jadi diajak langsung, ya udah ikut-ikut aja deh. Oh gitu. Parah sih itu. Kenapa terparah sih. Kenapa? Memang gimana ya? Lu pernah bayangin gak sih dokumentasi acara yang perempuan semua? Astaga, belum terbiasa. Jadi kan ada SLDK kan punya acara tahunan. Namanya Gerakan Menutup Aurat. Oh, ini Gemar. Iya. Dan gua itu pengalaman paling nggak enak sih sebenarnya. Jadi dokumentasi acara Gemar. Itu nggak enak banget. Jadi lu megang kamera, lu ngeker disangka gimana kan? Oh, nggak ngeker, ya? iya, nggak ngeker kok, nggak fokus hasilnya kan. Gue waktu itu gimana ya? Gue waktu itu pokoknya udah autofokus aja. Tapi kan seharusnya kita tuh kayak berbangga diri tuh Bang. Kalau cowok-cowok di luar sana tuh bahas istilahnya nampang lah gitu kan. Tapi kok ini Bang Taki malah kayak risih gitu. Gimana itu? Jujur gue risih banget sih. Gitu ya. Ya kalau cewek 1-2 dan apalagi cewek yang diincer ya oke lah gue. Cuman ini banyak cewek semua gitu. Dan ya kan acara gerakan untuk aurat yang mayoritas cewek semua dan gue di situ hadir sebagai tukang dokumentasi mereka. Dan mereka juga bukan orang yang gemar didokumentasiin gitu maksudnya. Kalau misalnya gue pernah dokumentasi di acara-acara lain ya, kayak di Hima dan lain-lain gitu. Tapi cewek-ceweknya itu memang doyan dokumentasiin. Gitu. Jadi ketika gue dokumentasiin, ya mereka mereka nggak ngerasa gue melakukan sesuatu yang salah gitu. Kalau di sini gue ngerasa begitu. Gue ngerasa mereka berpikir gue melakukan sesuatu yang salah. Kalau gue ngeker, kalau gue nggak ngeker ya gimana? Jadi gue autofokus aja udah pokoknya gitu. Terus yang paling gue tanya itu acara waktu itu di indoor atau outdoor Bang? Outdoor. Makanya susah banget itu. Asli. Di mana? Di Tugu Gajah sih waktu itu. Oh, Tugu Gajah. Berarti dia ini banget ya outdoor gitu. Iya. Acara Gemar tahun 2017
Jadi panitia ya? Iya. 2017 sama 18. Oh, 2017 2018. 2 kali tuh ya? 2 kali. Kayak gitu lah itu. Iya, sebenarnya nggak betah tapi dibetah-betahin. Oh, gimana lagi? Iya, karena dapat tanggung jawab ya katanya Iya. amanah gitu. Terus oke, selesai lah ya kan nanya jabatan pengalaman. Selanjutnya ini Bang, ini Gimana? kan Abang kan spesialis di kemediaan. Waduh. Zaman sekarang ini kayaknya nggak bisa lepas kita dari yang namanya media gitu. Terus pertanyaannya adalah seberapa harus kita bisa mempelajari aplikasi kemediaan? Contoh Adobe Premiere dan kawan-kawannya aplikasi desain lain. Seberapa harus? Harus. Ya? Seberapa harus? Sebenarnya nggak harus sih. Nggak harus. Kalau misalnya nggak bisa pesan sama gue. Astaga. Iya, itu nggak bener emang nggak? Benar. Kalau nggak bisa, malah jangan banyak yang bisa gitu Asli. ya. Supaya pada bosan ke abang semua gitu ya. Ya Allah. Aduh. Ya, kalau mau belajar boleh sih. Gue terbuka mau sharing-sharing belajar dan sebagainya. Beberapa orang yang niat belajar sih. Beberapa orang yang niat belajar datang langsung ke gue. Gitu. Ada setahu gue dulu. Dan memang media ini kalau orang yang nggak niat nggak bakal jadi. Gitu. Makanya kalau memang acara yang cuman sekali gitu, pelatihan terus ikut dan sebagainya itu bener-bener sangat ini sih menurut gua, nggak efektif dan sebagainya. Kita nggak bisa ngelihat ketertarikan mereka di media dari acara ikut pelatihan itu, karena cuma sekali dan setelah itu mereka ngerasa kayak capek gue kayak gini gitu kan, depan komputer terus, desain juga kok nggak bagus-bagus gitu dan sebagainya. Gitu memang harus minat. Dulu ketika Bang Taki nyoba buat masuk ke dunia kemediaan, apa yang jadi motivasi Bang Taki dulu? Jujur gue nggak pernah termotivasi. Jujur. Jadi ya udah nyambung gitu ya. Jadi gue sama abang nggak pernah ikut organisasi. Waktu itu gue tinggal di pondok pesantren asrama mahasiswa. Wis, asrama. Yang kebetulan gue waktu itu dapat temen satu asramanya yang dia waktu itu Kemedian Biroma. Oh, cocok. Iya, waktu itu dia pimpinan Kemedian Biroma. Nah, waktu itu gue punya tugas dari kampus, kan gue ilmu komputer, yang mengharuskan gue untuk desain. Nah, kebetulan gue memang dari kecil kan bapak gue ini percetakan gitu, punya bisnis percetakan. Jadi gue memang dari kecil tuh terbiasa kalau pulang sekolah tuh gue ngeliatin bapak gue gitu. Ngeliatin bapak gue desain gitu, kalau nggak karyawannya gitu ngeliatin desain. Nah, lama-lama waktu SMA ada lomba, ya gue iseng aja desain, nggak taunya memang gue bisa gitu. Karena gue kalau gue ditanya tool ini namanya apa, gue nggak tahu. Tapi kalau gue suruh praktekin, gue tahu cara pakainya gitu. Karena dari situ. Nah, sejak dari situ ketahuan tuh gue sama Kemedian Biroma itu. Waktu itu Kak Umar. Jadi Kak Umar ngeliat gue, wah anak ini bisa desain gitu kan. Langsung aja lah gue tarik gitu kan. Jadi waktu itu ada. Tapi dulu waktu ngeliat Bang Taki desain, dia tahu dari mana gitu kok Bang Taki itu ngedesain depan dia atau gimana? Iya, karena waktu itu satu asrama sih, kebetulan. Kebetulan gue lagi nugas. Oh, nugas. Dia hadir ngeliat gue, kok lu bisa desain gitu kan. Langsung ditarik gue waktu itu. Jadi panitia di Biroma, panitia paling lama ya, panitia harmoni. Langsung jadi koordinator waktu itu. Ya gue bingung juga, ya tapi ya udahlah gue jalanin aja. Awalnya dari situ kecemplung sampai sekarang. Jadi cukup panjang gitu dan gak ada motivasi. Sebenarnya awalnya nggak ada, tapi karena kecemplung, ya udahlah gue jalan aja gitu. Dan akhirnya malah seberuntung ini gue gitu. Oh gitu ya? Iya, gue merasa dulu mungkin capek dan sebagainya, tapi sekarang gue merasa ya ini beruntung banget sih gue. Terus Bang, project besar apa yang menurut Bang Taki pernah Bang Taki garap? Project besar ya, aduh. Besar secara apa nih? Secara pekerjaan atau secara nominal? Yang pertama nominal dulu. Oke. Nominal dulu, kita realistis sekarang ya, coba. Siap. Jadi project paling besar secara nominal yang pernah gue garap adalah desain aplikasi. Desain aplikasi. Berapa tembusnya? Boleh disamarin nggak ini? Boleh dipunyin tuh? Boleh, nanti kita ini kita blurin suaranya. Suara di blurin ya. Ya gitu ya. Ya sih. Yang ini ya, yang paling gede itu proyek yang pernah dipegang. Iya. Itu kan bagi-bagi itu tim. Tim waktu itu dapatnya ada 20-an, gue bagian itu. Oh gitu.
Terus berarti setiap orang Iya, gue tim berempat waktu itu. berempat. Wah, lumayan dong ya berarti ya. Ada yang dapat lebih deh. Oh, ada yang dapat Iya, lebih. karena memang punya job desk yang lebih rumit. Jadi Gue cuma desainer cuma. iya, enjoy gitu Tapi ya. itu paling gede. Tapi itu paling Gue gak pernah dapat lebih gede dari itu sih. Terus yang ini Bang, desain nih, project yang lu rasain, yang Bang Taki rasain yang itu susah banget sampai pengen ninggalin project ini. Project buat motion graphic pertama. Motion graphic pertama. Iya. Gimana ceritanya Bang? Jadi waktu itu laptop gua sangat kentang sekali. Kentang. Asli, RAM 2 GB, Core i3 dan sebagainya. Ya itu kentang banget sih untuk pakai After Effects, ya kan. Dan buat motion graphic waktu itu sebenarnya bisa sih pakai PowerPoint atau kayak apa gitu. Cuman kan gua nggak ngerasain feel-nya gitu. Akhirnya gua memaksakan diri 2 GB gue installin After Effects waktu itu dan belajar sama orang yang udah bisa After Effects, dasar aja sih. Dasar sampai itu gue ulik sendiri, set akhirnya bisa tuh waktu itu. Tapi satu project itu project terlama sih yang gue buat. Berapa lama Bang? Seminggu full. Oh, jadi seminggu full garap itu. Iya. Fokus gitu. Gua sampai nggak ngumpul, nggak mikirin tugas. Jadi gua hadir kuliah cuman kayak ikan asin aja ngeliat gitu. Tapi gua pikiran gua masih ke project itu. Jadi emang itu pengalaman pertama pakai After Effects. Setelah itu gua ngerasa seneng. Baru abis itu ya buat bumper dan sebagainya pakai After Effects dan sebagainya. Nah dari situ juga gue beli RAM baru biar nggak terlalu kentang-kentang banget. Oh gitu, jadi RAM-nya ditingkatin gitu. Iya, tingkatin laptop lah. Medianya Bang. Kira-kira Bang, kan udah banyak banget media nih yang media mainstream segala macem. Kira-kira dari Bang Taki nih, apa pendapat Bang Taki terkait apa yang kurang dari media sekarang gitu sehingga masih kadang-kadang sulit diterima dengan masyarakat muda khususnya ya, meninggalkan begitu saja gitu. Kira-kira apa Bang? Media apa nih? Maksud gue kita mau bicara ke media yang apa kayak koran, kemudian ini Tribun Lampung, Tempo dan sebagainya mungkin, atau kita bicara ke media organisasi dan sebagainya. Media mainstream tetap. Oh, media mainstream. Dulu media mainstream dulu, nanti baru kita bahas ke Oke, media siap. Jadi apa yang kurang ya? Jadi kalau menurut gua media itu sebenarnya gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya hampir sama kayak marketing sih. Marketing itu kan cara kita promosiin produk kita. Di media kita punya produk. Nama produknya adalah karya kita atau tulisan kita atau desain kita atau ya apapun itu yang kita sebarkan lewat media. Nah, itu produk kita. Nah, seberapa menarik produk kita itu kan sebenarnya nggak terlalu masalah menurut gua. Ada banyak produk-produk yang tidak menarik tapi laku aja tuh. Itu iya nggak sih? banyak. Ada banyak produk yang tidak menarik tapi laku aja. Sementara jadi gua menomor duakan masalah menarik. Oke, masalah skill itu gue nomor 2 kan, bukan nggak berarti perlu, tapi itu nomor 2. Nomor pertamanya yang justru perlu adalah bagaimana kita memahami pola pikir orang lain. Oh, framing kita. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita pengen orang lain berpikir sama kita, ya kita juga harus berpikir sama mereka dulu gitu. Jadi misalnya kita pengen untuk meyakinkan orang kalau corona ini bahaya gitu. Ya kita harus berpikir seolah-olah kita menjadi orang yang terancam dulu, maksudnya terancam dengan corona, kemudian apa yang mengancam, kita cari, kemudian baru kita ulik bagian-bagian tertentu yang bisa kita post. Nah baru di situ bisa diolah. Jadi tapi bukan berarti ketika kita bisa membaca pikiran orang, kita bisa memanfaatkan itu sebagai alat untuk nakut-nakutin. Kadang kan gitu. Kalau sekarang kan banyak gitu ya. Jadi orang pakai corona buat dan sebagainya. Bahkan kemarin katanya rumornya ada yang polisi. Karena nyebarin kata nyebarin gitu ya. Asli. Dan itu contoh penggunaan media yang terlalu sebenarnya ya
yang sedang-sedang saja lah. Yang biasa-biasa dan substansinya jelas. Yang substansinya jelas. Yang penting kita tahu cara berpikir, kemudian kita tahu apa yang mau kita sampaikan, dan kita sampaikan dengan cara yang memang mereka mereka maksud. Gitu. Terus ngomong corona dikit ya bang. Oh, boleh. Tanggapan bang lagi terkait corona kita ini bang. Soalnya corona ini sudah menjadi pandemi katanya. Kalau katanya itu pandemi menjangkit banyak orang di tempat yang banyak juga gitu kan, karena udah hampir lebih dari 100 negara terjangkit. Gimana kalau menurut Bang Taki nih dari segi media? Soalnya kadang-kadang media itu malah nakut-nakutin mereka, bukan malah ngasih pencegahan, malah ngasih edukasi, malah nakut-nakutin gitu. Yang cacing kelihatan kayak naga ya. Nah, itu media. Framing. Jadi kalau menurut gua corona nggak bisa diremehin juga sih, nggak bisa diremehin karena memang ngelihat angka penyebarannya cepet banget. Dan kalau kita ngelihat ke banyak banyak sumber berita dan sebagainya, ketika memang kita bisa ngelihat banyak yang kemudian mati dengan tragisnya gitu kan, nggak masuk rumah sakit dan sebagainya, kan itu serem sih. Iya, tapi kemarin dalam berita katanya ada ibu yang keluar dari rumah sakit, dia bilang katanya dia bilang ada orang yang masih goyang-goyang itu dimasukin karung langsung di kayak ya itu kayak masih hidup loh katanya. Korban framing kali itu. Nah, nggak tahu kita kan ya. Cuma itu memang luar biasa banget itu. Jadi di rumah sakit dia selesai dari corona, dia juga punya corona. Dia bilang pagi meninggal, siang meninggal, malam meninggal, tengah malam meninggal, pagi gitu. Dia ngelihat ada orang yang masih hidup, masih bisa napas kata dia. Dimasukin karung langsung diikat gitu. Maksudnya kaki tangan diikat semua gitu. Luar biasa banget itu. Ya itu nggak bisa kita remehin ya. Iya. Memang corona nggak bisa diremehin, tapi juga nggak bisa juga kita terlalu takut sama itu. Karena kalau menurut penelitian, menurut data yang gue baca, justru sebenarnya corona lebih sedikit korbannya dibanding mungkin pandemi yang lain, mungkin flu burung dan sebagainya, atau bahkan kayak gue nggak tahu sih datanya gimana. Tapi gue pernah lihat meme pernah lihat meme ada kayak cuman HIV nggak cuman ya, maksudnya kayak HIV dan sebagainya yang memang udah lama, itu yang banyak banget orang kayak nggak peduli gitu. Maksudnya ya buktinya masih banyak seks bebas dan sebagainya gitu kan. Kemudian tapi corona mereka langsung kayak terlalu lebay lah misalnya dan sebagainya. Jadi ya itu gimana ya? Dibilang menakutkan, termasuk menakutkan karena tingkat penyebarannya. Tapi kalau misalnya dibilang nggak menakutkan juga, ya kita nggak bisa ngeremehin itu sih. Kalau tadi kan kita pemerintah, terus banyak lembaga juga menyerukan gitu kan, kampanyekan tentang pencegahannya gitu buat yang belum gitu kan. Terus juga kita juga terus mendorong masyarakat untuk teredukasi gitu kan dengan corona ini. Karena kalau mereka nggak teredukasi, mereka panik bawahnya. Asli. Dan kalau orang panik itu biasanya dia bakal melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Contoh, masker ditimbun. Mending itu masker ditimbun. Gue kemarin lihat yang waktu ada kasus pertama tuh di Indonesia, ada yang borong mie. Iya, gila. Jadi dia bawa troli gede, itu isinya kardus mie semua, berapa tumpuk, gila. Pecah sih. Ya itu karena populis itu isunya, dan asli itu media memframing itu sangat kuat gitu bang. Jadi gimana sih kalau kita ngeliat update-nya itu di World apa itu ya, lupa. .info pokoknya bla 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 .info, itu ada dia tiap 20 menit sekali update tentang korban, dan itu dari yang sembuh dan yang meninggal, itu yang meninggal hanya 10%-nya gitu daripada memang sebenarnya, tapi nggak hanya juga ya, karena itu menyangkut nyawa gitu. Iya, makanya nggak bisa kita remehin sebenarnya. Cuman kan gini, ini corona ini sebenarnya kayak kelihatannya kayak besar banget hanya karena dia hidup di zaman media. Nah, itu aja. Ketika flu burung dulu kita nggak bakal, nggak se-mainstream itulah. Kita ngelihat di mana-mana bahas flu burung dan sebagainya. Sampai kan dulu flu burung pandemi juga kan, H1N1 itu. Tapi kemudian nggak separno ini. Karena dulu gue flu burung masih sekolah tuh. Gitu ya? Iya, gue flu burung masih sekolah. Ada satu juga MERS bang, MERS. Dulu kan MERS juga sempet ini kan booming kan ya MERS, tapi nggak se-booming ini gitu. Ya makanya, ya karena corona ini hidup di zaman yang media banget sekarang ya. Sekarang semua media dimanfaatin sih.
kampanye dan sebagainya semua pakai media. Senjata banget sekarang media kan. Iya. Nah, makanya ketika udah pakai media dan mereka hidup di media, yang cacing kelihatan jadi kayak naga, yang jelek kelihatan bagus, ya semuanya lah. Jadi kita nggak bisa menampik itu sih. Jadi Media agak runyam juga nih ya. Iya. Kayak pisau dia. Pisaunya nggak jahat, tergantung siapa yang pakai. Nah, gitu, benar. Pisaunya sih nggak jahat, medianya mah nggak jahat. Cuman yang pakai itu. Yang pakai. Iya. Oke bang, kita tinggalin dulu itu. Oke. Sekarang gimana menurut abang tentang kemediaan di organisasi ini? Kemediaan di organisasi, apa sih yang kurang gitu? Terus gimana komentar abang terkait itu? Kurang memahami kebutuhan target, kebutuhan konsumen. Itu menurut gua. Ya mungkin di beberapa kampus udah ada lembaga riset ya. Misalnya lembaga riset yang memang dia menggali informasi tentang kebutuhan-kebutuhan dari target medianya. Gitu. Cuman penerapan dari data yang tadi diambil itu sangat minim. Bahkan kalau gua lihat ke belakang, ngambil datanya itu cuma sekedar minta kritik dan saran gitu. Bukan survei. Kalau ibaratnya kan kalau marketing kan survei pasar ya. Survei pasar apa sih kebutuhan pasar dan sebagainya. Kayak misalnya kita sekarang ngelihat, oh ini lagi musim corona, kita ngelihat, oh mereka butuh masker, ya kita jualan masker gitu kan. Oh gitu ya. Iya nggak sih? Gitu kan? Karena kita berjualan di saat mereka butuh. Iya. Dan makanya kita harus tahu tuh kebutuhan itu. Nah, ketika kita tahu kebutuhan itu ini, dan itu yang tidak dikerjakan oleh organisasi. Mereka nggak nyari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan mahasiswa, apa sih kebutuhan target dari media mereka. Mereka yang penting jadi media yang baik, itu maksudnya. Yang penting kejar target lah. Yang penting medianya terlaksana, posting. Analisisnya ya bang ya. Analisisnya kurang banget. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kayak seolah nggak efektif apa yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya sih dibilang nggak efektif nggak juga. Tapi sekarang itu target yang nempel sama mereka target random. Benar. Ya bukan target yang tersegmented. Nah, itu. Kalau dilihat dulu kan pernah juga bang, gue ikut pelatihan media, salah satu media mainstreamnya. Bilang katanya itu sudah cukup dibantu lah dengan adanya insight gitu kan buat ngeliat target pasar kita. Benar. Ya, dari situlah kita bisa belajar gitu seharusnya apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kadang-kadang ada postingan, ada media yang nge-up tentang berita yang sebenarnya kurang di pasar gitu sehingga ditinggalin begitu aja gitu. Biasanya nih kayak begitu media. Dan sebenarnya memang kita harus riset pasar sebenarnya. Riset pasar dan kebutuhan pasar, dan kemudian kita ya ibaratnya gini lah, kita mau jualan produk. Gue kasih sampel, kita mau jualan produk ya. Kita mau jualan produk, misalnya gue pengen jualan nih, gue mahasiswa, gue pengen jualan, gue butuh tahu nih kira-kira mahasiswa itu sukanya apa sih gitu. Kemudian gue riset gitu kan, 70% mahasiswa suka gorengan misalnya, hasil riset gue 70% mahasiswa suka gorengan, kemudian sisanya mungkin suka kue basah, kue ini dan sebagainya. Kalau gue ada di situ, gue lebih memilih untuk jualan gorengan dengan pasar 70%. 70%. Iya. Dengan pasar 70% kan. Ya buat apa gue jualan roti basah dengan pasar yang cuma 20%, kemudian gue berusaha mati-matian untuk meyakinkan si pecinta gorengan untuk beli roti basah gue. Ya lebih baik gue jualan gorengan tanpa gue usaha keras untuk marketing, laku gitu maksud gue. Iya nggak sih? Benar. Nah, kita tuh salah milih pasar kadang-kadang. Itu yang nggak didapetin gitu ya? Iya. Sama media sekarang. Iya kayak kita, ya gue nggak mau ini sih, tapi gue nyinggung organisasi pergerakan mungkin ya. Gue nyinggung organisasi pergerakan mungkin. Kayak kita gini, mereka punya produk nih. Produk mereka yang mereka promosiin adalah aksi misalnya. Mereka pingin aksi mereka rame, tapi mereka tidak mempromosikan itu ke segmennya mahasiswa sekarang. Segmennya mahasiswa sekarang itu ya yang kayak mana sih? Yang sukanya, yang lebih mementingin kuliah daripada ini, karena mereka mikirin UKT dan sebagainya. Itu yang harus kita riset kan. Kita punya data itu, kita tahu mahasiswa itu maunya apa, kita bisa ngajak aksi mereka dengan keresahan itu, gitu. Kita ngambil nih kesimpulan. Kemudian mereka misalnya, ya kita ambil kesimpulan kenapa sih aksi UKT selalu ramai?
Karena merasakan semua. Iya, karena semua merasakan itu. Karena semua merasakan oh UKT ini mahal nih sekarang. Ya oke lah gitu. Lu mau promosi gimana pun caranya, aksi UKT rame. Gitu. Tapi kan nggak apa kalau misalnya lu promosiin sesuatu yang memang jauh gitu. Maksud gua kayak kebijakan pemerintah. Itu kalau kita aksi pun nggak langsung kelihatan kan hasilnya. Itu kan maksudnya itu yang maksud gua jauh gitu. Gimana? Iya. Oke bang, terus terakhir. Okay. Nah, terakhir pesan buat media sekarang bang. Pesan buat media sekarang. Pahami kebutuhan dulu sih. Analisis pasar ya. Iya, itu yang penting. Tepat. Terus satu lagi bang. Setelah itu udah paham, baru lu bisa memilih segmen yang paling bagus. Kayak tadi kayak gorengan Iya. gitu kan. Iya, karena memang kalau lu nggak memilih itu ya percuma. Ya kayak tadi juga kalau misalnya gue bilang produknya aksi gitu misalnya, lu ngajakin mahasiswa sekarang yang notabene lebih suka kuliah terus lu bilang kuliah di jalan, tinggalkan kampus, kosongkan kampus, kuliah di dan sebagainya, itu nggak bakalan worth gitu. Sebenarnya nggak penting kita promosi itu sampai orang beli. Yang penting mereka berpihak pada kita. Wow. Kapan mereka punya uang, mereka beli. Oke. Iya nggak sih? Iya benar. Ya nggak penting mereka mau langsung beli apa enggak, karena ya kita nggak bisa memaksa mereka untuk beli. Yang penting ketika mereka ada duit dia mau. Iya, dan mereka berpihak pada kita. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, kalau beli gorengan di mana? Sini. Iya nggak sih? Oke, sip. Nggak penting, nggak penting orang beli, yang penting dia berpihak pada kita. Itu. Oke, sip. Itu aja bang. Thank you banyak nih Bang Taki atas waktunya. Apa kita salaman nggak nih? Ini bang. Oh gini. Tetap ya kan. Corona kan. Oh, iya. Oke Bang Taki, terima kasih banyak itu semua teman-teman cerita kita malam hari ini tentang podcast kita tentang kemediaan gitu kan secara keseluruhan bareng Bang Taki, profesional di kemediaan. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Bang Taki. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.